Bab 3231. Saudara yang baik. Di dalam menara kecil, ruang waktu seolah-olah muncul seperti riak air yang terus-menerus. Sementara itu, jiwa pedang milik Mileye meresap ke dalam dimensi waktu yang misterius. Pada saat itu, Mileye tiba-tiba membuka matanya. Boom! Secara tiba-tiba, berbagai jiwa pedang bergerak kembali ke dalam tubuhnya. Setelah getaran hebat di sekitarnya, ruang waktu segera pulih normal. Mileye menghirup napas dalam-dalam, tersenyum di sudut mulutnya, telapak tangannya terbuka, dan sebilah pedang jiwa muncul di tangannya. Saat melihat pedang jiwa di tangannya, senyum di sudut mulut Mileye tiba-tiba melebar. Kualitas pedang jiwa ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa terjadi perubahan yang sangat besar. Tidak dapat disangkal bahwa teknik inti awal ini telah meningkatkan jiwa pedangnya secara signifikan. Peningkatan ini sangat besar. Jika dia sekarang bertarung dengan Dewa Kuno, dia bisa menang dengan mudah hanya dengan jiwa pedang ini. Seperti yang dikatakan oleh Dewa Kuno Agung, beberapa dewa kuno yang ditempatkan di wilayah ini sebenarnya cukup kuat, tentu saja tidak sebanding dengan yang paling kuat di wilayah ini. Sepertinya teringat sesuatu, Mileye tiba-tiba memasuki dimensi ilusi. Setelah memasuki dimensi ilusi, dia melihat sekeliling. Pada saat ini, kepadatan ruang waktu di dimensi ilusi ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya dan tiba-tiba saja, seluruh ruang waktu di dalam arena mulai dilipat. Melipat dimensi ilusi. Perlahan-lahan, ruang waktu di dalam arena dilipat menjadi sebuah garis yang berkumpul di telapak tangan Mileye. Mileye tiba-tiba mengangkat tangan dan mengayunkan pedang. Cicit. Sehelai cahaya pedang meluncur keluar dari arena. Dalam sekejap, di mana cahaya pedang melewati, dimensi ilusi yang tidak terlipat langsung terbuka lapis demi lapis. Dalam sekejap mata, celah itu menghilang di ujung pandangan Mileye. Pada saat yang sama, seluruh dimensi ilusi mulai mendidih. Mileye menghirup napas dalam-dalam, kedua matanya perlahan-lahan tertutup. Tidak dapat disangkal, dia mulai mengagumi pemilik pena kebenaran agung. Baik teknik inti universal maupun teknik inti awal ini, keduanya luar biasa. Terlihat bahwa pemilik pena kebenaran agung ini pada suatu waktu benar-benar berusaha untuk menciptakan ketertiban yang stabil di seluruh alam semesta ini. Sayangnya, entah mengapa, sepertinya dia menyerah. Mileye menggelengkan kepala, menarik kembali pikirannya dan dia meninggalkan menara kecil. Saat ini, dia hanya ingin mencari seseorang untuk berlatih dan Putri Kara sepertinya menjadi pilihan yang baik karena dia memberikan kesan sangat kuat. Namun, nalurinya memberitahu dia bahwa mungkin putri tersebut tidak akan mau bertarung dengannya. Mencari penguasa tiada batas. Mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dengan memikirkan penguasa tak terbatas, dia memutuskan untuk mencarinya karena orang itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak sebelumnya, yang terasa tidak normal. Siapa tahu dia mungkin melakukan sesuatu yang jahat di balik layar. Baru saja meninggalkan menara kecil, seorang wanita tua muncul di depan Mileye, yang telah dia temui sebelumnya di depan pintu Putri Kara di istana. Wanita tua itu melihat Mileye, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, yang mulia memanggilmu." Mendengar itu, Mileye mengerutkan kening, "Dia memanggilku." Wanita tua itu mengangguk, "Ya." Mileye bertanya, "Ada apa?" Wanita tua itu menggeleng, "Aku tidak tahu." Mileye memikirkan sejenak, lalu mengangguk, "Baiklah." Dia masih memutuskan untuk pergi menemui Putri Kara. Baginya, mendapatkan persetujuan Putri Kara sangat penting jika dia ingin membuka akademi di kerajaan kuno ini.
Membuka akademi di sini bukanlah tugas yang mudah karena kerajaan kuno sendiri adalah sebuah kekaisaran yang kuat dan mereka pasti tidak akan dengan mudah membiarkan kekuatan lain masuk dan mengancam mereka. Tentu saja, dia masih ingin mencoba. Saat ini, setelah memiliki teknik inti awal, dia sepenuhnya merasakan manisnya kekuatan keyakinan. Beberapa saat kemudian, Mileye mengikuti wanita tua itu ke dalam istana. Ketika melihat Putri Kara, dia melihat bahwa hari ini putri itu mengenakan gaun panjang berwarna awan. Di atas gaun panjang itu, ada beberapa kelopak bunga yang tampaknya turun dengan angin. Di pinggangnya, dia mengenakan sabuk merah yang menonjolkan tubuhnya yang indah. Tidak jauh dari Putri Kara, ada seorang pria yang mengenakan jubah tradisional, berdiri dengan tegak dan membawa sebilah pedang. Kultivator pedang. Melihat Mileye datang, Putri Kara tersenyum sedikit. "Tuan muda Ye." Mileye mengangguk. "Putri Kara memanggilku, ada apa?" Putri Kara tersenyum, cepat. Sambil berkata demikian, dia mendekati Mileye, lalu berkata, "Biarkan aku memperkenalkan, ini adalah Pangeran Sino dari Sekte Bulan Baru." Mileye melihat Pangeran Sino, tersenyum, senang bertemu. Pangeran Sino mengangguk ringan, tanpa berbicara banyak. Mileye tidak mempermasalahkannya, dia menoleh ke Putri Kara dan Putri Kara berkata, "Begini, Sekte Bulan Baru dan kerajaan kuno kami baru-baru ini menemukan sebuah reruntuhan dan setelah penyelidikan, reruntuhan itu seharusnya berasal dari zaman akhir." Dengan kening sedikit berkerut, Mileye bertanya, "Zaman akhir?" Putri Kara tersenyum, "Tuan muda Ye baru datang, mungkin belum pernah mendengar tentang zaman akhir. Izinkan aku menjelaskan sedikit. Zaman akhir terjadi hampir 300 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, zaman akhir sangat megah, namun entah mengapa, peradaban itu tiba-tiba lenyap dalam semalam. Hanya ada sedikit catatan yang tersisa tentang zaman ini dalam beberapa dokumen. Alasan kami menganggap ini sebagai zaman yang megah adalah karena kami menemukan beberapa jejak sisa dari kota zaman akhir dalam aliran waktu. Sejak itu, kerajaan kuno dan Sekte Bulan Baru terus mencari peradaban yang hilang ini. Dan sekarang, kami menemukannya." Mileye berbicara dengan serius, "Apakah kamu ingin aku ikut?" Putri Kara tersenyum, "Ya. Apakah Tuan muda Ye tertarik?" Mileye tersenyum, "Jika Putri Kara yang mengundang, bagaimana aku bisa menolak?" Putri Kara sedikit tersenyum, "Tuan muda Ye memiliki stempel Dao yang terkenal, dengan kehadiranmu, mungkin bisa membawa kemudahan bagi kami." Stempel Dao. Mendengar kata-kata Putri Kara, Pangeran Sino tiba-tiba sekali lagi menatap Mileye, "Kamu dari Sekte Taoisme?" Mileye mengiyakan, "Ya." Pangeran Sino menatap Mileye, "Maka seharusnya kamu tahu perseteruan antara Sekte Bulan Baru, kerajaan kuno, dan Sekte Taoisme." Mileye tersenyum, "Aku tahu." Pangeran Sino menatap tajam Mileye, "Bagaimana pendapatmu tentang ini?" "Ini seperti tantangan." Mileye tersenyum, "Pendapatku adalah, ketika kamu berperang melawan Sekte Taoisme, kamu belum bertemu denganku." "Oh." Pangeran Sino tersenyum ringan, "Bagaimana, kalau bertemu denganmu, apakah hasilnya akan berbeda?" Mileye menatap Pangeran Sino langsung, "Jika kamu memiliki rasa benci padaku, mengapa tidak kita berduel? Aku pikir, seorang pria tidak perlu terlibat dalam hal-hal yang bersifat ilusi. Jika kita saling tidak suka, mari kita selesaikan secara langsung." "Duel adalah jawabannya." Pangeran Sino mengangguk, "Seperti yang kamu inginkan." Putri Kara tiba-tiba berkata, "Ayo kita pindah ke tempat lain." Sambil berkata begitu, dia melihat keduanya, lalu berkata, "Aku tidak akan menghalangi kalian berdua." Halangi. Dia sangat jelas, dua pria yang tidak bisa dibiarkan bersama-sama,
hanya bisa diselesaikan melalui pertarungan. Jika tidak, konflik ini akan tersembunyi dan hanya akan menjadi konflik yang lebih besar di kemudian hari. Dan menghalangi. Membantu siapa? Membantu siapapun tidak baik. Oleh karena itu, dia memutuskan, siapapun yang menang, dia akan membantunya. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Di bawah bimbingan Putri Kara, keduanya memasuki suatu ruang waktu yang tidak diketahui. Putri Kara melihat sekeliling, lalu tersenyum, ini adalah ruang waktu yang sunyi. Kalian bisa berduel sesuka hati. Sambil berkata demikian, dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, apakah kita akan berhenti sampai di sini, atau... Pangeran Sino dengan tenang berkata, berhenti sampai di sini kurang menarik. Tentu saja lebih menarik jika ada pembagian antara hidup dan mati. Apa pendapatmu, Tuan Muda Ye? Mile Ye tersenyum, aku akan mendengarkanmu. Pangeran Sino tiba-tiba meletakkan tangan kanannya di pegangan pedang di pinggangnya, matanya perlahan tertutup. Gelombang. Tiba-tiba saja, ruang waktu di sekitar mereka bergolak seperti ombak yang merambat ke segala arah. Momentum pedang. Seiring munculnya momentum ini, ada perasaan tekanan tak terlihat yang langsung menuju Mile Ye. Dari kejauhan, Mile Ye tetap tenang, berdiri di tempat, tidak bergerak sedikit pun. Ketika momentum pedang mendekatinya, dia melambaikan lengan bajunya dan mendadak, kehendak pedang dunia manusia keluar. Dentuman. Momentum pedang hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, Putri Kara di sampingnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi keheranan. Sementara itu, pada saat yang sama, Pangeran Sino tiba-tiba membuka mata dan pada saat berikutnya, dia meluncur maju. Dalam serangan ini, gelombang energi pedang yang menakutkan mendadak mendekati Mile Ye dan pada saat yang sama, ruang waktu di sekitarnya langsung berubah menjadi abu. Namun, Mile Ye tidak menghindar, membiarkan pedang itu menembus dadanya. Dentuman. Tubuh Mile Ye gemetar keras. Putri Kara mengerutkan kening, sementara Pangeran Sino terdiam. Namun, pada saat dia terdiam, sebilah pedang tiba-tiba menusuk langsung ke antara matanya. Dentuman. Pangeran Sino dengan cepat mundur ribuan langkah bersama dengan pedang di antara matanya. Setelah berhenti, Pangeran Sino menatap Mile Ye dengan tidak percaya, kamu baik-baik saja. Mile Ye tenang, kamu begitu lemah, bagaimana mungkin aku tidak baik-baik saja? Pangeran Sino menatap Mile Ye dengan matanya terbelalak, tidak mungkin. Tidak mungkin kamu bisa baik-baik saja setelah menahan seranganku. Kamu curang. Curang. Mile Ye mengerutkan kening, kamu punya bukti. Ekspresi Pangeran Sino membeku. Mile Ye tidak berkata banyak, dia mengangkat jari-jarinya, siap untuk menghancurkan jiwa spiritual Pangeran Sino dengan pedang biru gaib. Namun, pada saat itu, guncangan tiba-tiba terjadi di ujung langit bintang dan suara menyusul, berhenti. Dentuman. Suara itu bergema seperti petir dan seluruh ruang dan waktu langsung mendidih. Mile Ye melihat ke arah sumber suara itu. Suara itu berkumandang lagi, ini hanya adu keterampilan, tidak perlu membunuh. Mile Ye tersenyum, jika aku kalah, apakah kamu akan meminta Pangeran Sino ini untuk menahan diri? Suara itu diam sejenak sebelum berkata, apakah kamu tahu konsekuensi membunuhnya? Mile Ye mengedipkan mata, tidak tahu. Sebelum suara itu bisa berbicara lagi, Mile Ye berkata lagi, tapi, jika kamu mengatakan begitu, aku benar-benar ingin melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia mengibaskan jubahnya, pedang biru gaib bergetar hebat dan dalam jeritan penuh penderitaan Pangeran Sino, seluruh dirinya bersama dengan jiwanya langsung terhapus. Benar-benar terhapus. Melihat adegan ini,
Putri Kara tiba-tiba melirik Mileye dengan senyum samar di wajahnya. Pada saat ini, di ujung langit bintang, suara tiba-tiba hendak berbicara lagi, tapi Mileye tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke arahnya. Jangan banyak bicara. Jika Sekte Bulan Baru ingin membalas, silakan datang. Jika aku dan saudara baikku penguasa tiada batas bersikap menyesal, kami bukanlah laki-laki. Penguasa tiada batas. Bersambung.